Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selalu kita bersuka cita, amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap bersuka cita. Apalagi saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur. Saat ini ya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap kami. Kami yang datang dengan keletihan, kami yang datang dengan kelesuan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan membawa masalah dan beban hidup, kami percaya bahwa Engkau Allah memberikan jalan keluar, dan Engkau Allah memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk melewatinya. Bahkan ketika kami sedang dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa mujizat-Mu Kau nyatakan, pemulihan Kau berikan, Kau kerjakan bagi setiap kami yang benar percaya dan berharap kepadamu. Kami mau mulai ibadah kami, dan biarlah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh lihat kanan kiri dan kita salam sehati ya. Haleluya. Kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
dapat dipulihkan, kita semua dapat disembuhkan, dan mujizat Allah nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus, aku percaya Engkau dapat memulihkan dan menyembuhkan kami. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan semua mujizat. Dengan iman katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kami percaya padamu ya Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hatiku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Terpujilah nama Tuhan karena Dia Allah yang dapat memulihkan, menyembuhkan, dan mujizat Allah nyata di dalam kehidupan kita. Pada saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kehidupan kita. Biarlah selama kita hidup, selama kita ada, kita semua menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia tidak dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan, asalkan kita mau melekat kepada Dia. Asalkan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dunia tidak dapat menjauhkan kita dari kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup.
menyembahmu, dunia tak bisa. Waktu dan saya biasa serahkan kepada hamba menjauhkan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu ya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh datang ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan karena semua ini anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami di dalam kesehatan kami Tuhan. Di dalam hati sanubari kami yang dimana kami mengasihi dan mencintai Engkau. Di mana kami tahu Engkau adalah Allah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk cuaca. Terpujilah Engkau. Terima kasih dan terima kasih. Karena itu Bapa Surgawi, betapa kami merindukan. Hari ini bukan merupakan ibadah yang seperti biasa-biasa saja. Tetapi hari ini di mana kami boleh menjumpai Engkau dan merasakan hadirat-Mu. Dan Engkau mau mengingatkan kepada kami dalam kasih-Mu Tuhan. Agar kami terus memuliakan Engkau. Menyenangkan hati-Mu, itulah yang terutama Bapa. Karena itu bersabdalah, berfirmanlah. Kami rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, yang rindu akan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa waktu terus berjalan, kita sudah masuk di dalam Paskah. Sekarang kita juga siap-siap akan memasuki nanti merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saja hari raya, hari besar di dalam kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti kepercayaan saudara-saudara kita Muslim yang beberapa waktu lagi akan merayakan Idul Fitri. Ternyata hanya di dalam kekristenan itu ada sedikit keunikan. Kenapa saya katakan keunikan? Karena hanya di dalam kekristenan melalui Tuhan Yesus Kristus itulah yang diutus oleh Bapa, Putra Allah, untuk keselamatan saudara dan saya. Dia harus datang ke dunia sebagai manusia seperti saudara dan saya. Bahkan kalau kita mau jujur berkata, kalau Yesus datang sebagai manusia seperti saudara dan saya, sebetulnya Tuhan Yesus itu sangat berkemungkinan juga dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Itu juga sangat mungkin. Tapi ingat, karena Yesus itu taat, setia sampai mati di atas kayu salib, makanya dia tidak melakukan kesalahan dan dosa. Ingat, dia telah mengosongkan dirinya saudara-saudara
Jangan kita berpikir, ya terang aja dia kan Tuhan Yesus. Tuhan, masa bikin dosa? Saudara-saudara harap dipahami firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah merekayasa saudara-saudara. Firman Tuhan itu apa adanya. Tuhan Yesus datang sebagai manusia, terdiri dari darah dan daging, bisa lapar, bisa haus, bisa senang, bisa marah. Nah saudara-saudara, artinya Tuhan Yesus pun bisa melakukan kesalahan. Kalau saja dia tidak hati-hati. Bukan karena dia, oh ya anak Allah, makanya dia menang dalam pencobaan di padang gurun. Tidak saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus itu taat. Pegang teguh akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang dicatat dalam kitab suci orang Israel. Makanya saudara-saudara ketika dalam pencobaan di padang gurun, bukan karena dia menggunakan powernya sebagai anak Allah. Tidak, dia betul-betul sebagai manusia tapi memegang janji Allah. Yang tercatat dalam kitab para nabi. Sehingga dia bisa tolak semua godaan-godaan iblis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus datang dan dia harus mati. Karena itu ada perayaan dan hari raya kekristenan Jumat Agung. Setelah itu 3 hari kemudian dia bangkit. Kita merayakan Paskah. Hanya di dalam kekristenan ada memperingati kematian, ada memperingati kebangkitan, dan ada memperingati nanti kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 13, saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka Alkitab mencatat ada pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita memperingati hari besar kekristenan itu termasuk hari Pantekosta. Tetapi ada juga saudara-saudara kita gereja-gereja yang saya katakan semangatnya luar biasa sehingga mereka mengadakan doa 10 hari mulai dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk minta pencurahan Roh Kudus. Ya, saya katakan itu sah-sah saja. Ada gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang menekankan hal itu. Apakah salah? Juga tidak, saudara-saudara. Tapi kalau buat kami, saya pribadi, sebetulnya pencurahan Roh Kudus itu tidak nunggu. Mesti nanti mendekati perayaan kenaikan Tuhan, lalu baru kita berdoa sungguh-sungguh minta pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus yang telah diberikan dan terjadi 2000 tahun yang lalu saudara-saudara, setiap hari dapat saudara rasakan ketika kita betul-betul hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang betul-betul hidup berkenan, kudus, minta dengan sungguh-sungguh. Itu akan dicurahkan. Tapi kalau memang merindukan juga setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, lalu kita mengadakan doa khusus pribadi, ya boleh-boleh saja. Tetapi kan lebih bagus lagi kalau hal itu dilakukan kapan saja, di mana saja. Amin. Jadi kalau dikatakan, Pak, kenapa gereja kita tidak adakan doa 10 hari? Doanya setiap hari aja gitu loh. Sebab tidak usah nunggu nanti sampai hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan, barulah kita doa serius. Tidak. Ya setiap hari saja kita minta. Nah hanya di dalam kekristenan ada hal-hal seperti ini. Di dalam kepercayaan lain tidak ada saudara-saudara. Kenapa tidak ada? Karena memang hanya di dalam kekristenanlah dengan jelas Alkitab mencatat bahwa Putra Allah yang dikirim oleh Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi daging, dia harus mati untuk menebus dosa manusia, yaitu mengembalikan saudara dan saya kepada posisi kita seperti semula. Dikembalikannya posisi kita kepada ciptaan mula-mula. Karena gambar Allah yang rusak
dikembalikan lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita beroleh kesempatan berkumpul kembali bersama Bapa di surga. Jadi kalau saudara-saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya bukan hanya supaya masuk surga. Bukan itu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berubah. Berubah menjadi ciptaan mula-mula serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kumpul bersama Bapa di surga dan Tuhan Yesus di surga. Karena itu untuk mencapai hal ini kita harus hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita beroleh keselamatan. Yesus Kristus mati memang supaya saudara dan saya diselamatkan. Tetapi keselamatan itu harus saudara kerjakan dengan takut dan gentar. Ini hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan. Setelah kita menerima keselamatan, kita harus jaga keselamatan kita dengan benar, dengan takut dan gentar. Supaya perjalanan hidup kita itu terus berjalan sampai pada titik terakhir di mana kita akan kembali. Kita telah melakukan satu kehidupan yang berkenan dan kita akan berkesempatan masuk dalam kebenaran perjanjian yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah 2000 tahun yang lalu, hari-hari di mana murid-murid Tuhan sedang berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Tapi ingat, tidak tiap hari Tuhan itu berjalan terus bersama muridnya selama 40 hari, saudara-saudara. Beberapa momen, beberapa peristiwa memang tercatat di dalam Alkitab. Seperti yang hari ini kita coba membacanya. Yang tercatat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Coba segera kita baca, boleh ditampilkan. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita baca semua ya bersama-sama dan saya mau saudara membaca dengan suara yang keras. Baik, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan
dari tempat tinggi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat ini saudara-saudara, dimulai dengan satu kalimat, dan sementara mereka bercakap-cakap ketika mereka sedang kumpul, mereka mulai ngomong-ngomong kanan kiri juga tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang bilang, luar biasa Tuhan kita ya, dia mati dia bangkit. Mungkin ada yang bilang, tapi saya masih ragu-ragu, ini Tuhan Yesus atau setannya Tuhan Yesus atau roh setan menyaru Tuhan Yesus, barangkali bermacam-macam mungkin pembicaraan itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa saya bisa berkata bahwa sebagian mungkin berkata, jangan-jangan itu setannya itu Tuhan Yesus kali ini. Karena ayat selanjutnya mengatakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kan kelihatan sekali Tuhan Yesus. Enggak bertampang genderuwo saudara-saudara. Tapi mereka kenapa takut? Dan mereka berpikir mereka melihat hantu. Karena polanya saudara-saudara, pola kehidupan orang Yahudi. Seperti sekarang kita, anak-anak kita tanpa kita sadari kita telah ajarkan takut kepada setan. Takut kepada genderuwo. Takut kepada kuntilanak. Saya mau tanya, siapa di antara saudara dan saya yang pernah melihat genderuwo, kemudian genderuwo ngejewer kuping saudara? Siapa yang pernah mendengar suara kuntilanak, lalu kuntilanak itu nyambit saudara? Saya tidak berkata itu tidak ada, mungkin saja ada. Tetapi itu kan mereka roh-roh jahat. Yang tidak mungkin ngejewer, ngejitak kita, nggak mungkin saudara-saudara. Dan kita pun punya satu kekuatan, kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita usir. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup berkenan pada Tuhan. Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh kudus. Jaga hatimu hanya terikat kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika kita hidup demikian saudara-saudara, ada hal-hal itu, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir engkau. Kita tidak mengusir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa, nama itu yang akan bekerja. Amin. Kita hanya melakukan. Sebab firman Tuhan berkata, aku berkuasa untuk ngusir setan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat, mereka takut, terkejut, menyangka mereka melihat hantu. Nah, dengan kejadian ini beberapa hal yang saya catat, yang sangat berkemungkinan kalaupun kita mengalami hal yang demikian, saya tuliskan bagaimana situasi kondisi ketika berjumpa dengan Tuhan. Ini sangat menentukan reaksi dan respon kita. Murid-muridnya takut. Kenapa? Sebab mereka masih dipenuhi oleh satu image. Seperti yang saya katakan tadi kita. Anak-anak kita didik, kita ajar, kita kasih tahu bahwa takutlah kepada setan. Kapan kita ajar anak-anak kita? Takutlah kepada malaikat. Jangan takut kepada setan. Sebab malaikat Tuhan, roh Allah yang ada pada kita, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Kapan kita ngajar begitu? Sejak kecil tekankan kepada anak kita. Jangan takut kepada setan. Sebab roh yang ada pada kamu dan pada papa, pada mama itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita takut karena apa? Seringkali kita lihat gambar-gambar pocong. Katanya pocong loncat-loncat. Begini-begini gitu loh saudara-saudara. Ada penampakan-penampakan. Bisa terjadi demikian karena kita membiasakan diri ngelihat ini dan percaya kepada begini. Saya pernah masuk ke dalam satu bangunan di Solo, saya nggak tahu itu tempat uji nyali. Saya bolak-balik jalan-jalan sampai anak teman saya setelah saya naik ke atas dia bilang,
Padahal ini dari bawah, iya. Udah keliling-keliling, udah. Sampai ke pojok, udah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya bilang cuma banyak tulang-tulang apa gitu ya. Dia nggak tahu gitu loh. Dia baru ketawa, dia bilang, itu kan tempat uji nyali Pak Daniel. Ya nggak apa-apa lah, saya mah nggak masalah. Orang saya nggak berbuat apa-apa kok. Nah saudara-saudara, kalau image ini ada pada kita, makanya ketika kita jalan dalam kegelapan, apa yang saudara rasakan? Jangan-jangan di belakang saya nih, bukan Yohanes nih, jin jangan-jangan. Kan begitu gelap saudara-saudara, ada kresek. Wah, apa itu? Coba kalau ada kresek, gua penasaran nih, gua paranin, ya kan? Ternyata kalau saudara paranin, tikus lagi lari saudara-saudara. Itu kan cuma perasaan kita yang dipengaruhi oleh pikiran kita, yang karena orang-orang tua kita selalu bilang, hati-hati kalau jalan, tuh di kolong pohon itu tuh di sini nih, kan gitu. Begitu juga mungkin dengan orang-orang Yahudi. Jadi ketika dia melihat Tuhan Yesus datang, jelek, kaget mereka. Yang terpikir apa? Tuhan atau hantu? Kan tinggal dibalik. Tuhan, hantu, Tuhan, hantu. Tuhan atau hantu? Karena ada image demikian. Nah saudara-saudara, padahal Tuhan Yesus berkata begini, damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama yang harus kita ngerti baik-baik, mulai sekarang kita robah pola pikir kita. Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Amin. Pegang firman Tuhan, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Tekankan kepada anak-anak kita. Jangan pernah takut. Anak-anak muda, jangan kalau ke belakang minta diantar. Dan jangan pernah ada yang bilang lagi numpang-numpang anak babi mau lewat. Waduh, itu zaman purba itu saudara-saudara. Zaman Belanda gitu loh saudara. Sekarang tidak. Minggir, anak Tuhan mau lewat. Harusnya berkata begitu. Pak, apa nanti mereka nggak marah Pak? Nah itu yang salahnya. Kita berpikir bahwa mereka bisa marah. Enggak saudara-saudara, jangan takut. Penyertaan Tuhan kepada saudara dan saya dapat dipastikan. Karena apa? Karena Yesus telah menang atas alam maut. Dia telah bangkit. Amin. Amin. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut dan jangan pernah mengajarkan sesuatu yang salah. Mereka tahu Yesus telah bangkit. Mereka telah melihat. Mereka merindukan. Tetapi begitu melihat Tuhan datang gerak, masih berpikir, Tuhankah, setankah, Tuhankah, hantukah? Ini image yang harus dirubah. Jadi mulai sekarang, kalau kita di dalam kegelapan, percayalah Allah yang menyertai saudara, itu Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Amin. Tekankan ini. Karena itu tidak usah kita khawatir. Ya. Jangan. Yang kedua, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini kan bukan pertama kali mereka berseru, Tuhan atau hantu. Ingat waktu di Danau Galilea, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Kan Yesus bilang, bukan, aku ini Yesus. Bukankah Petrus yang berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Yesus bilang, kemari Petrus. Petrus kan berjalan di atas air. Itu kan satu pengulangan. Sebetulnya satu pengulangan. Yang kedua, ingat baik-baik saudara-saudara, saudara dan saya. Kalau saja tidak memiliki perubahan hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, saudara akan tetap tinggal sebagai manusia lama. Apa maksudnya manusia lama? Manusia dengan pola pikirmu yang lama. Karena apa? Dengan pola pikir yang lama. Karena kita tidak pegang benar-benar firman Tuhan. Sebetulnya firman Tuhan itu harus pegang. Firman Tuhan itu menjadi senjata untuk menghadapi
kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudara, jangan anggap enteng perkataan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan. Saya masih ingat loh saudara-saudara. Waktu saya masih remaja, mungkin sekitar umur 10-11 tahun. Saya pergi ke sawah mancing, pulangnya lewat kuburan. Teman saya udah bukan orang Kristen, cuma sudah ikut-ikutan Kristen. Lewat kuburan, dia bilang apa? Haleluya, haleluya. Ayo bilang haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa haleluya? Setan takut. Hah? Apa iya dengan haleluya, haleluya setan takut? Ini pemahaman yang sangat dangkal. Saudara berkata haleluya ketika kita sebagai anak Tuhan berkata haleluya, terpujilah Tuhan. Itu ada kuasa yang bekerja. Tapi kalau sekedar cuma haleluya, haleluya, haleluya. Setan bilang aja 1.000.000 kali haleluya, gua gak takut. Tapi kalau kita katakan dengan iman dan nyata dalam hidup kita, yang ditakuti bukan perkataannya, kuasa di dalam perkataan yang kita imani itu. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya prinsip yang benar mengikuti Tuhan. Mereka sudah tahu Yesus bangkit, tapi kok mereka masih ragu. Jangan-jangan itu hantu, seperti mereka melihat hantu. Tidak boleh. Saudara-saudara, ingat, kita telah menjadi orang yang telah ditebus. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Yesus telah mati dan bangkit, dia hidup. Karena itu ada pujian yang berkata sebab dia hidup, ada hari esok. Amin, saudara-saudara. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang punya prinsip. Yang ketiga, saudara-saudara, perhatikan apa yang dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Kenapa kamu terkejut dan timbul keraguan-raguan? Saudara-saudara, memang kita manusia ini terkadang sering serba salah. Kita minta mujizat, minta pertolongan Tuhan. Tetapi logika kita berkata, kayaknya nggak logis ya, sepertinya nggak logis ya, bisa terjadi begitu ya. Ini yang dimaksud, mengapa timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, kalau hari ini kita masih menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mintalah mujizat-mujizat Tuhan. Mintalah kesembuhan. Saudara-saudara, saya juga orang yang sebelum menjadi pendeta, itu mempertanyakan kesembuhan dalam doa. Sampai saya bilang sendiri kepada Tuhan ketika saya mulai melayani saudara-saudara di tempat ini. Kalau engkau menjadikan aku hambamu, tumpang tangan di atas orang sakit, saya minta tanda itu engkau genapi dalam hidup saya. Dan Tuhan menggenapi, saya sakit, leher saya radang 3 kali, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saya bilang, kebetulan kali. Yang kedua juga saya bilang, kebetulan kali. Yang ketiga baru saya katakan, yes Tuhan. Saya percaya. Kenapa? Sebab saya bilang terus terang kepada Tuhan, kalau engkau menghendaki saya tumpang tangan pada orang sakit, kalau ini tidak terjadi kesembuhan hanya sekedar ngomong, bukankah saya seorang pembohong? Bukankah saya berdiri di mimbar ini membohongi orang-orang? Apa itu enggak salah Tuhan? Karena itu saya minta, nyatakan kuasamu. Konsekuensinya, saya harus hidup berkenan di hadapan Allah. Saya harus berubah. Karena saya siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini saudara-saudara. Jangan ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena kamu terkejut. Dan kenapa kamu ragu-ragu di dalam hatimu? Nah, perhatikan baik-baik. Allah tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi Allah punya rancangan yang indah. Jangan pernah berkata begini, Pak, tapi kenapa masalah saya nggak selesai-selesai ya?
Saya sudah doa Pak, doa puasa sudah, jungkir balik sudah. Saya mau katakan begini saudara-saudara, Allah kita Allah yang maha besar. Tidak terjangkau oleh pikiran. Jalan-jalannya luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan, setingginya langit daripada bumi, demikianlah perbedaannya jalanmu daripada jalanku. Mungkin Allah masih memproses kita supaya kita dibentuk menjadi satu bentukan yang lebih dahsyat, lebih hebat. Yang dibutuhkan ketika kita sedang masuk proses ini adalah tetap setia. Hanya memandang pada Tuhan. Ikut dengan setia di dalam jalannya. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang setuju katakan amin. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yang dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu. Selanjutnya saudara-saudara, ketika mereka belum percaya karena girang dan heran, berkatalah mereka, sebentar. Tuhan Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Lihatlah, karena hantu tidak ada tulang, daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Tuhan kepada mereka. Mereka benar-benar mau percaya, tetapi logika. Mereka girang dan heran, tapi masih juga belum bisa percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini berbicara tentang dua kubu antara logika dan kepercayaanmu. Saya setuju saudara-saudara, saya orang yang menyelidiki. Tuhan memberikan otak dan hati. Otak untuk berpikir berlogika, hati itu untuk kita percaya. Ini dua bagian tubuh penting tapi sebetulnya saling bertentangan. Hati percaya, logika berkata, apa benar? Kalau enggak benar, sakit. Berdoa. Ya, betul. Berdoa itu penting saudara-saudara. Tapi kalau enggak makan obat bagaimana Pak Daniel? Ya memang Allah memberikan kesembuhan itu bukan hanya doa. Tuhan juga memberikan kesembuhan melalui jalan-jalannya. Karena itu yang penting adalah bagaimana saudara dan saya bertanya kepada Tuhan. Dan saudara dan saya belajar mendengar jawaban Tuhan. Belajar mendengar jawaban Tuhan. Saudara perhatikan Daud. Daud seorang yang luar biasa. Dia seringkali bertanya dalam peperangan, harus majukah aku? Tuhan akan engkau serahkankah orang-orang Filistin ke dalam tanganku? Tuhan menjawab. Sepertinya gampang sekali ya Pak Daniel. Ya memang gampang, tetapi juga tidak gampang. Kenapa? Untuk bisa mendengar jawaban Tuhan, yang pertama saudara harus hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Sudah kuduskah hidup kita? Sudahkah kita betul-betul hidup dengan kekudusan? Atau masih ada kecemaran? Masih ada sifat-sifat yang Alkitab katakan jangan lakukan, kita masih lakukan. Yang kedua, seberapa jauh hadirat Allah daripada saudara dan saudara merindukan Allah? Seberapa jauh? Saya sangat sedih kalau melihat orang-orang Kristen hanya menjadi Kristen etiket. Kristen KTP, tapi tidak betul-betul luar dalam menjadi Kristen di mana Kristus ada di dalamnya. Kita harus menjadi orang Kristen di mana Kristus harus ada dalam kita. Bukan sekedar saudara datang ke gereja. Bukan sekedar saya kenal Tuhan Yesus, setan lebih kenal pada Tuhan daripada saudara. Seberapa jauh hati kita melekat. Yang ketiga, mau nggak kita jadi hambanya? Mau nggak kita menjadi pelayannya? Mau nggak kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Minimal 3 hal ini yang akan membuat saudara punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Mendengar jawaban Tuhan. Dan ketika ini kita latih terus, satu hari kita akan memiliki kepekaan itu. Tapi jangan berharap, Tuhan, boleh nggak hari ini saya bikin sayur asam? Lah Tuhan bilang jangan bikin ayam goreng. Ya nggak gitulah saudara-saudara. Ketika kita menghadapi jalan buntu, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Selanjutnya, saudara-saudara terkasih, dikatakan Yesus bertanya, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara, yang kelima adalah seberapa jauh sih kita mengenal Tuhan? Seberapa jauh saudara dan saya merindukan Tuhan dan betul-betul mau mengenal Tuhan? Ibu-ibu yang saya kasih, bapak-bapak yang saya cintai, benar-benarkah kita merindukan kedekatan kita dengan Tuhan? Benarkah kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara-saudara? Bukan mengenal sejarahnya, tetapi mengenal Tuhan Yesus yang datang untuk menebus dosa kita. Ketika kita mengingat Dia disalib, kita bisa merasakan kepedihan dan kesakitan penderitaannya yang membuat saudara bisa tersungkur menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau mati bagiku. Ataukah kita menjadi anak Tuhan yang setiap kali merayakan Jumat Agung memang kita berkata terima kasih Tuhan, terima kasihnya cuma formalitas? Seberapa jauh saudara dan saya betul-betul masuk dalam hadirat Allah mengenal Tuhan? Ini yang paling penting saudara-saudara. Karena itu ayat ini menuliskan selanjutnya, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita perlu belajar benar-benar tentang firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jemaat Perigi yang saya cintai dan juga jemaat Kelor, ayo pelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan pengertian hikmat sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berpengertian di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Amin. Bapak Ibu, saya lanjutkan yang ke-6, dikatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perhatikan saudara, ada tertulis Mesias harus menderita. Kalau kita mengenal benar-benar, kita mengerti mengapa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Kalau kita mengenal dengan benar siapa Tuhan kita, kita tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Kita harus memberitakan tentang pengampunan dosa, tentang pertobatan, tentang Dia yang mati di atas kayu salib. Dan itu akan terbukti dari sikap hidup saudara yang berubah. Hidup harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Jangan kau menjadi saksi Kristus. Begitu gagah perkasa perkataanmu, keluar, pergi dari tempat pembicara itu, karakter lamamu timbul kembali. Ini sebuah pembohongan, sebuah kepura-puraan dan sandiwara yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kita harus sama, luar dan dalam. Dimanapun kita berada, kita harus sama. Kita menunjukkan Kristus yang ada pada kita. Sama seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi,
tapi Kristus di dalam aku. Dan dia buktikan dalam kehidupannya, betul-betul Kristus ada dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara, yang ketujuh adalah dikatakan kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya tertarik pada perkataan saksi, saudara-saudara. Kesaksian itu bagus, saudara-saudara. Kesaksian itu bisa memberkati. Mungkin saya juga termasuk orang yang pelit untuk kesaksian. Benar, betul saya bilang. Sebab bagi saya, siapapun saudara yang berani menyaksikan Kristus, entah di gereja, entah pada orang lain, engkau harus berani menunjukkan dirimu sudah dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita berani menyaksikan tentang Kristus, kita harus berani menyaksikan bahwa aku sudah diubahkan. Jangan hari ini bersaksi. Kudus, luar biasa. Tetapi beberapa hari kemudian orang melihat kita. Bukan menjadi saksi Kristus, tetapi menjadi promotor Rokok Kudus, saudara-saudara. Ketika kita mau bersaksi, kita harus benar-benar menunjukkan kita berubah. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, ada jemaat senang sekali bersaksi, senang sekali memuji Tuhan. Tetapi apa yang menyedihkan hari-hari ini, saudara-saudara, hidupnya berubah 720 derajat, bukan 180, bukan 360, 780 derajat. Sekarang masih main judi, ibadahnya seperti kapal selam. Sebelumnya, wah luar biasa, saudara-saudara. Ada orang seperti ini. Ini bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir yang saya catat, saudara-saudara, yang ke-8, yang berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya betul-betul merindukan menjadi anak Tuhan yang benar-benar, saudara dan saya harus meminta hal ini. Minta diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa maksudnya, saudara-saudara? Mintalah Roh Kudus turun. Mintalah Roh Kudus turun. Sekali lagi saya katakan, minta Roh Kudus turun. Dan betul-betul sekarang bertahta di hatimu. Siapa yang bertahta dalam kehidupan saudara? Ego kita? Atau Roh Kudus? Izinkan Roh Allah itu bertahta di dalam kehidupan kita. Sehingga dia bisa berkata, mengingatkan, ketika ada jalan kita mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika ada keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia bisa berkata, stop. Stop. Dan ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita mulai mau berbohong. Dia akan berkata, katakanlah apa yang sebenarnya. Jangan berdusta. Dia akan mengingatkan saudara dan saya. Dia akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, Roh Kudus. Beberapa hari lagi nanti saudara-saudara, setelah tanggal 13, maka tanggal 23 kita akan merayakan hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Dari sekarang pun saudara-saudara tiap hari minta Roh Kudus. Kenapa? Tidak ada di agama apapun juga peranan Roh Kudus, tidak ada. Hanya dalam kekristenan, karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Karena itu saudara-saudara, mungkin kita tahu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kita bisa menaikkan pujian ini. Tetapi apakah kita menghayati kata-kata daripada pujian ini?
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku tidak dapat berjalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Kebenaran tentang firman Tuhan. Agar ku tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena itu yang ke-8 adalah mintalah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus setiap hari. Izinkan Roh itu bekerja. Saya mau berkata kepada saudara-saudara. Ketika ada Roh Kudus dan ketika tidak ada Roh Kudus di dalam kita, itu kelihatan sekali di dalam pribadi orang. Yes. Dari mana kita bisa melihat? Dari buah-buah kehidupannya. Ketika kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, kehidupan kita bukan kehidupan yang didasari oleh keinginan kedagingan. Tetapi ketika kita hidup masih dalam keinginan kedagingan, saya mau katakan itu pasti bukan hidup dipimpin oleh Roh. Karena itu berubahlah saudara-saudara. Berubahlah. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia telah bangkit. Dia ada. Karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh memahami. Dan tidak meragukan dia hidup. Ketika dia hadir dalam hidup saudara. Dalam bentuk apapun juga. Semua pertolongannya yang sempurna. Bersyukurlah. Karena dia hidup. Tetapi semua yang dikerjakannya dengan satu tujuan. Supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar diubahkan oleh kehidupannya yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau berdoa, kita akan tundukkan kepala dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, mari kita naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Perhatikan kata demi kata. Ajar, ajar, ajar namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, tanganku setiap hari, yes. Akan
agar ku tidak tersesat. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan. Yes, Engkau kudus, kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus, kudus, yes, kudus. Amin. Kuduslah namamu Bapa, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Oh, nama yang beri menang, Yesus nama, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Beri kemuliaan bagi Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena kami tahu Engkau hidup, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu mari Tuhan pimpin kami, bimbing kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berkedapatan, di mana Engkau melihat hati kami Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mau hidup seturut perintah kehendak-Mu. Kami ingin melakukan apapun juga menjadi kerinduan-Mu. Kami hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kami tahu penyertaan-Mu itu yang begitu ajaib menyertai kami. Masalah, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit boleh datang, tetapi di dalam Engkau kami tahu kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sebab firman-Mu berkata, bila Allah beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami, kami merindukan kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, agar lebih banyak lagi orang boleh menerima Engkau, diselamatkan dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kerinduan dan doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya yang menyambut firman Tuhan dengan sukacita, kita katakan amin, amin. Baik, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan ibadah kita. Dengan mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus, saudara-saudara boleh keluarkan roti dan anggur, dan rotinya boleh dibuka, saudara-saudara.
Silakan anggurnya pun tutupnya boleh dibuka pelan-pelan supaya jangan tumpah. Ya. Saya undang dengan hormat jemaat untuk bangkit berdiri, mempersiapkan perjamuan kudus. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada jemaat yang saya kasihi, di dalam memasuki perjamuan kudus ini, jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang mempermainkan perjamuan kudus seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 yang berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi mari kita datang dengan sungguh-sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan dengar pertanyaan yang saya sampaikan dan katakan amin bila jemaat percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan rasa syukur mengingat kasih-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan cawan pengucapan syukur, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan dengar pertanyaan kedua dan katakan amin dengan suara yang keras bila engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk kasih-Nya. Mengingat kasih yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Atas segalanya, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allahku, Rajaku. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Glory, glory, glory.
dengan sungguh-sungguh katakan, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini, katakan, ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan berterima kasih buat kasih. Dari awal katakan, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada, amin. Yes. Karena anugerah-Mu. Ku ada, yes. Karena kasih-Mu. Tuhan berterima kasih buat kasihan. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, dengan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, agar kami boleh terus menyembah-Mu, agar kami boleh terus memuji-Mu, agar kami terus boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami ada hanya karena anugerah-Mu. Kami boleh ada, keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua kami ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, menyambut firman-Mu dan perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita yang diberkati, kita katakan amin. Mari kita membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan,
mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah azas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari jemaat keluarga besar GBI Perigi, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan moto keluarga besar GBI Perigi dengan sungguh-sungguh. Seluruh keluarga besar GBI Perigi menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Mungkin sedikit sekali. Yang pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun, walaupun mungkin kita belum bisa ibadah seperti biasa. Kepada saudara-saudara yang namanya tertera di sini, Christian, Wawan, Bapak Wawan, dan saudari Rio, selamat berulang tahun. Tuhan berkati. Hiduplah lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, kalau saudara terima amplop setelah diisi, tolong jangan dilem, tetapi setelah diisi sudah ya rapatkan aja gitu, supaya nanti pada waktu uangnya dihitung, amplopnya kembali bisa dipergunakan. Dan yang terakhir, jaga baik-baik ya. Jauhkan diri dari kerumunan. Selalu pakai masker dan cuci tangan. Bagi Bapak Ibu yang udah berusia 60 tahun ke atas yang sudah divaksin, sudah menerima vaksin 2 kali, pertama dan kedua, ingat protokol kesehatan 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini tetap harus dilakukan. Karena setelah disuntik bukan berarti saudara-saudara anti virus corona, tidak.
masih bisa kena. Karena itu jaga baik-baik. Cuma kita telah memiliki imunitas yang lebih baik daripada orang yang belum divaksin. Tetapi kewajiban menjaga protokol kesehatan, melakukan dengan setia harus kita kerjakan. Itu saja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Mari kita bangkit berdiri menaikkan pujianku, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Dan angkatlah tanganmu di hadapan, dengarkan firman-Nya dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan penyertaan Allah Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara, menyertai kita dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita mau katakan amin.